Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, di sini tujuan saya akan memaparkan materi tentang perlindungan pada karyawan, yang dimana materi ini mengenai mata kuliah dari etika bisnis yang diampu oleh dosen Sri Widayati SE MPD. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nurul Husaini, NPM 12221100012. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Veteran Kota Semarang. Nah, langsung saja yuk kita kupas bersama-sama materi mengenai perlindungan pada karyawan. Apa saja sih yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Yuk kita kupas bersama-sama. Kita masuk pada materi yang akan saya sampaikan mengenai perlindungan pada karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi pembelajaran, yaitu yang pertama, apa prinsip perlindungan tenaga kerja atau karyawan, lalu apa dasar hukumnya, dan yang terakhir, apa saja jenis-jenis perlindungan pada karyawan. Langsung saja kita masuk pada materi. Materi yang pertama yaitu prinsip perlindungan tenaga kerja atau karyawan. Nah, tujuan keadilan sosial dalam hukum ketenaga kerjaan dapat diwujudkan melalui perlindungan kepada karyawan terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan ataupun pengusaha melalui sarana hukum yang ada. Untuk itu, terdapat prinsip-prinsip dan perlindungan bagi tenaga kerja yang hendaknya diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan keadilan sosial tersebut. Lalu, materi yang kedua yaitu dasar hukum dari perlindungan ketenaga kerjaan. Ketentuan perlindungan tenaga kerja mendapat perhatian khusus dalam hukum ketenaga kerjaan. Saat ini, dasar hukum perlindungan tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Di antaranya yaitu seperti 1. Salah satu tujuan pembangunan ketenaga kerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya. Lalu yang kedua, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Lalu yang ketiga, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Lalu yang keempat, setiap mengembangkan kompetensi kerja sesuai yang dengan bakat, minat, kemampuannya melalui pelatihan kerja. Lalu yang kelima, setiap pekerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Lalu yang keenam, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Lalu yang ketujuh, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan,
dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Lalu yang kesembilan, setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi ada 10 pilar dasar hukum untuk melindungi para karyawan. Kita memasuki materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis perlindungan tenaga kerja pada karyawan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Imam Supomo terdapat 3 bentuk atau jenis perlindungan tenaga kerja, antara lain yaitu perlindungan ekonomis. Apa sih perlindungan ekonomis? Perlindungan ekonomis yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari bagi tenaga kerja tersebut beserta keluarganya, termasuk jika ia tidak mampu lagi bekerja karena suatu hal di luar kehendaknya. Lalu adapun perlindungan sosial, yakni perlindungan agar tenaga kerja dapat melakukan kegiatan kemasyarakatan. Tujuannya dari perlindungan ini adalah untuk memungkinkan dirinya dapat mengembangkan kehidupan sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan keluarga pada khususnya. Lalu yang ketiga terdapat perlindungan teknis, yaitu perlindungan untuk menjaga kaum buruh dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat kerja ataupun bahan yang digunakan oleh perusahaan. Lalu sedangkan menurut Abdullah Sulaiman terdapat 5 bentuk jenis perlindungan tenaga kerja, yaitu yang pertama perlindungan ekonomis, sama seperti menurut Supomo tadi ya, yaitu sebagai perlindungan syarat kerja atau syarat perburuhan yang diatur dalam peraturan mengenai hubungan kerja atau perjanjian kerja. Lalu terdapat perlindungan keselamatan kerja, yakni memberikan perlindungan kepada buruh agar selamat dari bahaya. Lalu perlindungan kesehatan kerja, yaitu perlindungan ini ada akibat buruh teknologi industri dan non-industri terkadang mengalami perlakuan semena-mena dan tidak berperi kemanusiaan, dan makanya akan dilindungi. Biasanya hal tersebut terjadi oleh karyawan yang dilakukan oleh si majikan atau bosnya. Lalu yang keempat, perlindungan hubungan kerja, yaitu perlindungan terhadap pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu perlindungan kepastian hukum. Ini juga penting, yaitu berupa perlindungan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Isinya yaitu perintah dan larangan serta sanksi pelanggaran dengan sifat memaksa, sekeras-kerasnya dan setegas-tegasnya. Dengan demikian, jadi terdapat 2 pendapat ahli, yaitu mengenai jenis-jenis perlindungan pada karyawan. Jadi gitu teman-teman, pemaparan materi mengenai perlindungan pada karyawan oleh perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah jika kita menjadi seorang karyawan, kita juga berhak mendapatkan perlindungan dari sebuah perusahaan tersebut, di mana perlindungan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana tadi yang seperti saya jelaskan terdapat 10
pilar ya. Lalu ada pun juga jenis-jenis perlindungan tenaga kerja, yaitu seperti perlindungan teknis, perlindungan sosial, perlindungan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Oke, itulah pemaparan materi mengenai perlindungan pada karyawan. Semoga pemaparan materi tersebut bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung, mengikuti, dan menonton video ini hingga selesai. Sebelumnya, jika terdapat kesalahan dari segi berbicara ataupun tindakan, saya selaku pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.